Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul mohon maaf untuk bergabung kembali di webinar kita hari ini. Ya, untuk materi hari ini kita sudah bersama dengan Pak Mirhat. Ini merupakan lanjutan materi dari materi pada tanggal 16 yang lalu. Untuk materi hari ini yaitu judulnya Proses dan Teknik Manajemen Risiko atau Risk Register. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, karena kita juga sudah bergabung dengan Pak Mirhat, langsung saja kami persilakan dan hormat kepada Pak Mirhat untuk membawakan materi. Baik, terima kasih Bu Azizah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari lanjutan terkait dengan materi overview manajemen risiko yang dilaksanakan hari Jumat yang kemarin. Jadi kita selesaikan sampai kepada proses manajemen risiko, yang dimana nantinya proses manajemen risiko ini kita akan bahas sampai pada proses evaluasi terkait dengan pelaksanaan rencana tindak pengendalian. Jadi saya mohon izin untuk share screen dulu Bapak Ibu ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya Pak? Sudah ya? Pak. Jadi ini kita ininya Pak, di sesio ya? Sudah ya? Iya Pak, ya sudah Pak. Oke. Jadi untuk proses manajemen risiko itu sendiri, itu kita mulai dari proses penetapan konteks, di mana proses penetapan konteks ini ada beberapa ruang lingkup. Dan ruang lingkup pertama, kembali yang saya bahas seperti yang kemarin, bahwa yang itu mulai dari strategis terkait dengan strategis kepala daerah. Dalam hal ini visi misi kepala daerah ataupun sasaran strategi kepala daerah, mulai dari visi, misi, sasaran strategi kepala daerah. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah sasaran strategi unit kerja ataupun perangkat daerah, yaitu terdiri dari sasaran strategi kepala OPD. Jadi kepala OPD ini sasaran strateginya yang kita buatkan nanti kontes terkait dengan risiko yang akan kita bedah. Yang ketiga adalah operasional unit kerja, itu kepada kontesnya lebih kepada program atau kegiatan. Jadi ruang lingkup ini terdiri dari 3, merupakan ruang lingkup dari kinerja. Apa yang ruang lingkup dari perjanjian yang telah diperjanjikan oleh bupati setiap tahunnya, kepala perangkat daerah setiap tahunnya, sampai kepada eselon 3 dan eselon 4 itu sudah dibuatkan risk register. Kontesnya bisa dari internal maupun eksternal. Jadi kriteria tersebut ini mencerminkan nilai organisasi, tujuan dasar sumber daya. Artinya bahwa segala sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah untuk organisasi terkait dengan sasaran strategi perangkat daerah. Yang kedua adalah penilaian risiko. Jadi penilaian risiko ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah identifikasi risiko, kedua adalah analisis risiko, yang ketiga adalah evaluasi risiko. Jadi ini kita masuk ke dalam, ini akan kita bahas, kemarin cuma sampai kepada identifikasi risiko. Kita masuk nanti pada prosesi bagaimana risiko ini kita analisis dan bagaimana risiko ini kita bisa evaluasi. Dan selanjutnya ada namanya pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko ini
ada beberapa cara. Yang pertama menghindari risiko, yang kedua mengambil risiko, yang ketiga menghilangkan sumber risiko, yang keempat mengubah kemungkinan, yang kelima adalah mengubah konsekuensi, yang keenam adalah berbagi risiko. Jadi ada namanya berbagi risiko. Bahkan yang terakhir kita bisa mempertahankan risiko itu sendiri. Tetap kita laksanakan kegiatan ataupun program yang akan kita capai walaupun kita sudah tahu risiko yang akan kita hadapi seperti ini, seperti yang telah kita identifikasi nantinya. Terus yang keempat adalah pemantauan dan tindak lanjut. Bagaimana proses pemantauan dan pemantauan ini? Pemantauan dan tinjauan. Bagaimana proses pemantauan? Merupakan suatu proses yang rutin dalam proses manajemen risiko, akan menghasilkan sesuatu yang hasil dari rencana tindak lanjut yang bisa menurunkan nilai risiko itu sendiri. Jadi pemantauan bisa kita lakukan secara evaluasi dan bisa kita lakukan secara review secara berkala. Apakah memang sudah sesuai identifikasi risiko dengan penyebab dengan dampak? Apakah nilai probabilitas dan Likkenhoff-nya atas analisis risiko ini sudah sesuai dengan yang akan terjadi? Jadi inilah yang kita akan bahas terkait dengan proses manajemen risiko. Terkait dengan yang terakhir adalah komunikasi dan konsultasi. Ini terkait dengan bagaimana komunikasi rencana tindak lanjut ini disampaikan kepada orang yang menerima risiko ataupun orang yang berdampak terhadap risiko yang akan terjadi. Jadi proses manajemen risiko itu identifikasi risiko terdiri dari daftar risiko dan jenis risiko. Yang kedua pengukuran risiko, probabilitas risiko, dampak risiko dan level risiko. Yang ketiga evaluasi atau pemetaan risiko, profil risiko atau prioritas penanganan risiko. Yang keempat adalah respon risiko, bagaimana desain penanganan risikonya atau lebih disebut kepada rencana tindak pengendalian. Yang kelima adalah monitoring dan review, itu lebih kepada efektivitas penanganan risiko, perbaikan pengawasan, serta ada juga proses dengan perbaikan pedoman manajemen risiko. Ya, penyesuaiannya terhadap toleransi risiko terkait dengan anggaran dan target dan indikator yang akan dicapai oleh usaha ataupun pemerintah daerah. Jadi identifikasi risiko ini kita mulai dari bagaimana identifikasi dilakukan melalui potensi kejadian. Jadi saya ulangi kembali, resiko itu adalah segala sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Jadi kalau sesuatu yang terjadi ya bisa jadi itu bukan risiko, tapi itu adalah suatu masalah. Jadi perlu dibedakan antara masalah dengan risiko. Nah, jadi risiko itu adalah potensi yang terjadi apabila terjadi bisa mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan bisa merugikan organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui identifikasi risiko, bisa kita mengenali segala potensi risiko yang melekat inheren pada suatu aktivitas fungsional atau aktivitas sasaran strategi perangkat daerah. Kata kunci dari identifikasi risiko, kejadian yang tidak direncanakan, ada tujuan dan ada penyimpangan. Jadi itulah suatu kata kunci dari identifikasi risiko, di mana ada tujuan yang ingin kita capai, ada proses perencanaan. Nah, dalam proses antara rencana dengan tujuan itu ada suatu penyimpangan yang dimana bisa menghambat suatu tidak tercapainya suatu tujuan dari organisasi itu sendiri. Jadi saya ulangi kembali yang hari Jumat yang saya bahas terkait dengan identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko cuma 3 instrumennya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pernyataan risiko. Pernyataan risiko ini kita bisa nanti membuat suatu pernyataan risiko berdasarkan proses bisnis. Contoh, suatu kegiatan sosialisasi itu bisa kita buat risikonya mulai dari penganggaran. Setelah itu masuk ada anggaran, proses perencanaan pelaksanaan,
Setelah itu proses pelaksanaannya sampai dengan proses pelaporan terhadap kegiatan sosialisasi itu. Jadi itulah kita akan bedah ketika kita menyusun risk register nantinya, itu kita bedah berdasarkan proses keterjadiannya. Jadi ketika kita mau menyusun suatu pernyataan resiko, ketika skopnya sebagai kegiatan, berarti kita mulai dari proses perencanaan, proses perencanaan anggaran, proses perencanaan pelaksanaan, proses pelaksanaan kegiatan, sampai dengan proses pelaporan. Ketika kita berbicara skop program, ya kita juga bisa ambil dari proses itu, proses kejadiannya, bagaimana proses itu bisa kita capai sampai di titik pelaporan. Yang kedua adalah proses penyebab internal itu. Yang kedua adalah penyebab internal, bisa kita pakai 5M. Man adalah orang, money itu anggaran, kekurangan anggaran, material itu terkait dengan barang, masinis itu terkait dengan ruang atau mesin, methods terkait dengan metode atau SOP. Nah, itu bisa kita masukkan. Salah satu mungkin pernyataan resikonya terlambatnya surat dikirim, penyebabnya ya kurangnya petugas yang akan mengirim surat. Ya, bisa saja seperti itu. Bisa itu menjadi penyebab. Jadi makanya saya bilang tadi, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun instrumen penyebab, bisa ambil dari salah satu dari kriteria 5M ini. Man, money, material, mesin, dan metode. Terkait dengan dampak, instrumen dampak, bisa Bapak Ibu mengambil dampak terhadap finansial atau kerugian keuangan, dampak terhadap kinerja, dan dampak pada reputasi. Reputasi yaitu terkait dengan keluhan ataupun reputasi dalam masyarakat. Itu. Jadi inilah yang kita bisa masukkan ke dalam proses identifikasi risiko. Dalam instrumen penyebab itu ada dua. Instrumen penyebab internal, dalam hal ini internal ini bisa kita kontrol, bisa kita intervensi, bisa kita kendalikan. Nah, sementara ada penyebab, yaitu penyebab eksternal, maaf ya. Penyebab eksternal ini yang tidak bisa kita kontrol, uncontrollable. Sudah di luar jangkauan dari penanggung jawab risiko atau penanggung jawab kegiatan. Bisa saja penanggung jawab kegiatan dalam hal ini eselon 4, penanggung jawab program dalam ini eselon 3, penanggung jawab sasaran strategi perangkat daerah dalam ini eselon 2, sampai dengan penanggung jawab sasaran strategi pemerintah daerah, yaitu kepala daerah. Itu yakin dan percaya tidak agak susah dia kontrol dalam proses penyebab eksternal yang terjadi. Ya, salah satunya ideologi Pancasila. Ya, ini kan isu dari ideologi ya mungkin perubahan ideologi dari negara, ya daerah tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan penyebab itu. Politik, ekonomi, sosial, budaya, perubahan budaya, pertahanan, keamanan, apalagi dari penyebab alam yang terjadinya bencana alam yang tidak bisa diproyeksi kapan terjadinya. Tapi masih bisa ada langkah-langkah kontingensinya. Bisa kita mencari plan selanjutnya. Bisa kita contoh ketika bencana alam, penyebabnya adalah bencana alam, bisa kita membuat langkah strategi selanjutnya, yaitu tidak mungkin kita membangun atau membangun bendungan di dalam keadaan musim hujan. Ya, untuk kontingensinya ya proses perencanaannya ya kita lakukan di musim kemarau atau di musim awal, bukan di musim semester 2. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk proses identifikasi risiko. Nah, setelah masuk kita ke identifikasi risiko, kita masuk kepada proses pengukuran, risk measure atau risk analysis. Asesmen terhadap peristiwa risiko atau potensi yang akan terjadi dilakukan untuk menentukan level risiko atau tingkat eksploitasi risiko
dengan melihat dua perspektif, yaitu leaking out atau probability dan dampak. Jadi Bapak Ibu dalam proses pengukuran kita hanya bermain di angka 1 sampai 5 untuk leaking out 1 sampai 5, untuk impact itu juga konsekuensi itu 1 sampai 5. Jadi kita menghitung menskalanya 1 sampai 5 saja Bapak Ibu. Jadi leaking out atau probability ini adalah peluang kemungkinan terjadi resiko itu. Jadi Bapak Ibu dalam mengidentifikasi resiko, nanti kita akan mengukur resikonya. Sejauh mana resiko yang Bapak Ibu buat dalam identifikasi resiko ini terjadi dalam setahun berapa kali. Itu nanti ada nilai ada nilainya nanti tergantung bagaimana cara menentukan nilainya, dilihat dari pedoman manajemen risiko. Nanti saya akan tunjukkan cara menentukan ketika saya mau nilai sekian, ketika nilai ini sekian keterjadiannya. Untuk impact atau konsekuensi itu berapa besar kerugian apabila terjadi peristiwa risiko itu. Jadi kerugian ini bisa dari aspek keuangan, aspek SDM, aspek reputasi, dan aspek target dari output itu sendiri. Nah, jadi untuk proses pengukuran atau analisis risiko, ini kita cuma mengukur cuma dua, probabilitas, peluang kemungkinan terjadi, dan impact adalah besaran kerugian yang ditimbulkan dari risiko yang akan kita hadapi. Asesmen pertama kali dilakukan terhadap inherent risiko atau risiko tanpa kontrol atau gross risk. Jadi saya akan menjelaskan 5 proses ini dalam suatu studi kasus yang mungkin Bapak Ibu yang kalau notabene hampir seluruhnya peserta dari inspektorat, kita akan bahas bersama-sama. Ini mulai dari identifikasi risiko, daftar risiko dan jenis risiko, pengukuran risiko, itu probabilitas dan dampak risiko sampai ke level risikonya. Yang ketiga adalah evaluasi pemetaan risiko, profil risiko, prioritas penanganannya seperti apa. Yang keempat, respon risiko, desain awal penanganan risiko, keputusan cara penanganan tiap risiko. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Nah, ini salah satu contoh identifikasi risiko yang mungkin kita diskusi saja kepada Bapak Ibu terkait dengan identifikasi risiko. Nah, objektifnya atau tujuannya, ya saya ambil dari tujuan Pak Bupati. Bupati yaitu meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Maros. Ya saya pakai Maros karena saya untuk diskusikan. Ya, saya pahami yang setiap hari kami lakukan. Nah, makanya untuk mengungkapkan identifikasi resikonya kita bisa pakai berdasarkan keterjadiannya. Jadi ini prosesnya kita pakai dua. Yang pertama proses merencanakan anggaran pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi dan proses pemilihan perangkat daerah dalam pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK. Inilah suatu proses bisnis yang saya jelaskan tadi. Kita ambil proses bisnisnya. Setelah itu kita jenisnya adalah jenis strategis dan operasional. Karena ini lebih kepada strategis, ini lebih kepada kegiatan. Untuk risknya, risk yang pertama adalah potensi anggaran kegiatan pencanangan zona integritas tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi risiko yang pertama terkait dengan tujuan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi ini adalah potensi anggaran kegiatan pencanangan zona integritas WBK tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Penyebabnya adalah kegiatan pencanangan zona integritas WBK sudah tidak masuk dalam kegiatan prioritas. Jadi ada risiko, ada penyebab. Nah, penyebabnya ini adalah internal, karena masuk dalam sudah bukan prioritas dalam DPA inspektorat kami. Jadi sumber risikonya internal.
penyebabnya pun internal. Dampaknya, nah, kita berbicara dampak. Jadi dampaknya ini adalah pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi pada perangkat daerah tidak mencapai target secara kuantitatif. Jadi anggarannya tidak cukup sesuai dengan target, penyebabnya karena beberapa, artinya anggaran penyebabnya ini anggarannya dipotong karena sudah tidak masuk dalam strategis di tahun berjalan, ya berdampak sama pencanangan pada perangkat daerah tidak bisa tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi pemilik resikonya bupati yang akan bertanggung jawab terkait dengan penyebab resikonya ya inspektur, karena masuk dengan DPA inspektorat. Jadi pemilik resikonya bupati, karena yang kita bedah, yang kita mau angkat resiko adalah resiko terkait dengan strategis pemerintah daerah. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten ini kan merupakan salah satu sasaran strategi bupati. Jadi pemilik resikonya adalah bupati. Untuk resiko yang kedua, terkait dengan proses bisnis pemilihan perangkat daerah dalam pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi, kita ambil resikonya adalah perangkat daerah yang dipilih atau yang diajukan dalam pencanangan tidak sesuai dengan kriteria yang ada, yang berlaku. Jadi resiko itu yang resikonya salah memilih target terhadap sampel untuk diajukan dalam pencanangan. Penyebabnya tim yang menetapkan tidak memahami mekanisme perangkat daerah dalam pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, dari dua ini kan semua bisa masuk dengan 5M. Yang pertama ini metode, yang penyebab yang pertama adalah metode. Penyebab yang kedua adalah orangnya yang tidak memahami metode terhadap pemilihan sampel. Nah, sumber resikonya dari internal, dari tim internal. Tim internal ini yang kita maksud adalah karena dia masuk dalam perangkat sasaran strategi pemerintah daerah, internalnya adalah orang-orang dalam pemerintah daerah. Eksternalnya adalah orang yang di luar dari pemerintah daerah atau di luar dari pemerintah daerah kabupaten. Contoh, pemerintah daerah kabupaten A atau B itu menjadikan sumber risiko dari eksternal karena yang dibahas terkait dengan pemerintah daerah atau yang bertanggung jawab penuh adalah bupati. Itu. Jadi inilah salah satu identifikasi risiko yang saya bahas berdasarkan sasaran strategi perangkat daerah. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, Bapak Ibu. Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Saya lanjut ya Bu. Nah, selanjutnya untuk proses pengukuran Bapak Ibu, inilah yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk melakukan suatu proses pengukuran ada nilai-nilai yang kita perlu masukkan. Nilai untuk probabilitas atau likelihood, skala keterjadian. Nah, untuk dapat nilai 1 adalah keterjadiannya itu dengan keterangan jarang terjadi atau di bawah 20%. Kemungkinan terjadinya sangat jarang, ya maksimal 1 kali dalam 1 tahun. Ketika risiko itu terjadi dalam 1 kali dalam 1 tahun, ya otomatis yang kita akan masukkan dalam likelihood-nya adalah nilai 1. Dan di sini Bapak Ibu,
kemungkinan kecil terjadi antara 20%, lebih kecil daripada 50%, itu kita berikan nilai 2. Atau kemungkinan terjadinya jarang 2 kali sampai 5 kali dalam 1 tahun. Nah, yang ketiga, apakah untuk memberikan nilai 3 adalah kemungkinan terjadi 50% sampai dengan kurang dari 70%. Atau kemungkinan terjadinya cukup sering, minimal 6 kali sampai 10 kali dalam 1 tahun. Nah, yang keempat adalah kemungkinan besar terjadi 70%, kurang lebih dari 80%, atau kemungkinan terjadinya sering 11 sampai 15 kali dalam 1 tahun. Yang kelima adalah hampir pasti terjadi. Kemungkinan terjadinya ya sering di atas 15 kali dalam 1 tahun. Hampir dibilang setiap bulan terjadi. Itu risiko. Risiko itu terjadi. Nah, untuk menilai dampak, ya Bapak Ibu lihat ini nilai dampaknya. Yang pertama adalah level dampaknya terhadap realisasi capaian kinerja sasaran strategis. Jadi kita ambil realisasi capaian kinerjanya. Yang pertama adalah untuk nilai 1 terhadap nilai dampak atau impact-nya. Nah, ketika tidak ada dampak pencapaian kinerja, artinya apa? Resiko ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Artinya tidak bisa menurunkan capaian target dan tidak bisa mempengaruhi tidak tercapainya target. Yang kedua, skala kecil dengan nilai 2 adalah pencapaian target antara 92% sampai dengan 97%. Yang ketiga, pencapaian target antara 87% sampai dengan 92%. Yang keempat, pencapaian target kinerja antara 80% sampai dengan 87%. Yang kelima, sangat tinggi atau nilai 5, pencapaian target kinerja antara 87%. Nah, ini pengukuran kinerja ini bisa kita gunakan. Yang penting Bapak Ibu sudah punya pedoman terkait dengan pengelolaan risiko atau pengelolaan manajemen risiko yang ada di dalam yang ada di pemerintah Kabupaten Bapak Ibu. Nah, setelah dari adanya pengukuran, kita bisa melihat risk atributnya. Risk atributnya itu kita bisa untuk sangat rendah atau tidak berpengaruh pada kinerja, minimal nilai risiko 1 sampai 2. Artinya ini nilai total risiko yang akan kita bahas yang di sini Bapak Ibu. Risk atribut ini nilai total risiko yang akan kita bahas. Nilai total nilai total yang akan kita bahas atributnya di sini. Jadi totalnya dari total probabilitas dikali dengan dampak. Ketika nilai 1 sampai 2, nilai maksimalnya 1, nilai maksimalnya 2, dia tindakannya accept atau menerima risiko. Dengan risk atributnya sangat rendah, tidak berpengaruh pada kinerja. Ketika nilainya 3 sampai maksimal 5, dia masih menerima. Dengan risikonya sangat rendah, tidak mengganggu kinerja. Jadi dia tetap terima, tapi dia tidak mengganggu kinerjanya. Untuk nilai risiko minimal 6 sampai 9, itu risiko atributnya adalah sedang atau moderat kinerja organisasi. Terganggu sementara. Jadi dia risiko ini bisa mengganggu kinerja organisasi. Makanya kita bisa tindakannya untuk lebih pada ke tindakan mencegah risiko itu. Risk atribut tinggi, dikatakan tinggi, ketika kinerja organisasi sudah terganggu. Artinya terganggu, sudah bisa kinerja ini organisasi ataupun sasaran strategi ini tidak bisa tercapai. Itu nilai risikonya 10 sampai 15. 10 sampai 15. Ya, ini tindakannya adalah tindakan dari share atau berbagi. Jadi, ketika sudah merasa kita 10 sampai 15 nilai risikonya, ya bisa kita berbagi kepada perangkat daerah atau berbagi kepada bidang atau seksi lain, gitu. Yang terakhir adalah sangat tinggi kinerja. Sangat tinggi ini adalah kinerja organisasi terganggu secara serius. 16 sampai 25.
yaitu lebih kepada avoid atau penanganan. Nah, tadi masih ada yang mengingat bahwa resiko yang pertama apa Bapak Ibu? Dari resiko pertama ini, kegiatan penjaringan saudara integritas WBK sudah tidak masuk dalam kegiatan prioritas. Jadi nilai leaking hot-nya saya kasih 3. Ini Bapak Ibu ya, nilai leaking hot atau probabilitas keseringannya terjadi kita kasih 3. Impact-nya saya kasih 5. Impact-nya pencapaian target kinerja antara kurang dari 87%. Nah, ini. Karena ketika anggaran tidak tercukupi sesuai dengan target yang akan kita canangkan, otomatis mempengaruhi terhadap target. Makanya impact yang saya sampaikan, saya memberikan nilai impact-nya 5. Sehingga tingkat resikonya ada 15. Ini angka 15 ini dari 3 dikali 5, Bapak Ibu ya. 3 dikali 5. Nah, inilah pengukuran risiko. Pengukuran risikonya di sini. Jadi 3-nya ini dari probabilitas leaking hot, 5-nya ini adalah berasal dari tabel dampak dan impact. Kenapa 5? Karena yang kita targetkan OPD-nya 10, tapi di anggaran cuma bisa mencakup 6 OPD untuk bisa dicanangkan. Sehingga otomatis ya ketika 6 dari 10 berarti di bawah dari 50%. Di atas 50%, di bawah 70%, sehingga sangat tinggi impact-nya. Jadi 5 impact, tingkat resiko 15. Tingkat resiko 15 kira-kira dia di posisi mana Bapak Ibu? Tingkat resiko 15 ini ada di sini Bapak Ibu. Ini tingkat kinerja organisasi terganggu dengan angka 15. Jadi nanti tindakan yang kita perlu mengurai risiko itu adalah dengan tindakan share atau berbagi. Untuk risiko yang kedua adalah tim yang tidak memahami mekanisme perangkat daerah dalam pencanangan zona integritas. Nah, jadi tidak menetapkan. Risiko yang kedua adalah perangkat daerah yang terpilih diajukan dalam perencanaan tidak sesuai kriteria berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi otomatis, ini kejadiannya sering terjadi karena setiap tahun terjadi nih kesalahan terhadap OPD yang ingin dicanangkan. Yang kita mau targetkan OPD pencanangan WBK adalah yang lebih menyentuh kepada pelayanan masyarakat, tetapi yang dibijaki atau kebijakannya yang keluar adalah kecamatan yang ditetapkan, sehingga leaking hot-nya kita kasih 4 karena sering terjadi. Impact-nya harusnya dinas yang dikasih masuk, bukan dari tingkat kecamatan. Impact-nya ya kita sama dengan yang di atas, adalah 5. Karena seharusnya 5 itu bisa kita canangkan kayak PTSP, Capil, Bapenda, Keuangan, dan Dinas Kesehatan. Yang diusulkan adalah kecamatan, sehingga otomatis tidak akan tercapai di antara 5 ini. Tidak ada biar satu tidak tercapai terhadap kinerja yang akan diperjanjikan, sehingga tingkat resikonya 4 kali 5 adalah 20. Jadi tingkat resiko 20 dia masuk di pada zona merah, yaitu sangat tinggi, kinerja organisasinya terganggu, sehingga nilainya di antara 16 sampai 25 atau avoid, minimal butuh penanganan. Pengendalian yang sudah ada, yang pertama pengendalian sebelum dikendalikan. Ada namanya pengendalian yang sudah ada rencana tindak pengendalian. Pengendalian sudah ada, ya sudah direview atau sudah diasistensi, ada peraturan. Nah, ini dua-duanya
terhadap resiko ini ya ada proses asistensi ataupun ada aturan yang mengikat. Tapi aturan ini belum memadai. Jadi aturan ini belum memadai. Cuman setelah dari aturan ini ternyata nilai residual risk-nya berubah. Jadi ini inherent risk-nya ini pada saat belum ada diketahui ada pengendalian yang sudah ada. Nah, setelah kita gali, ternyata ada pengendalian yang sudah ada, resiko itu bisa berubah. Nah, masuk di residual risk. Nah, bisa berubah. Yang darinya Lichtenhaut-nya 3 berubah jadi 2. Dan dari awalnya impact-nya 5 berubah jadi 4. Sehingga tingkat resikonya menurun. Dari 15 turun jadi 8. Untuk risiko yang kedua, yang awalnya 4 Lichtenhaut-nya berubah jadi 3. Karena ada eksistensi controllingnya, pengendaliannya sudah ada 3. Impact-nya ada dari 5 menjadi 3. Sehingga level risiko setelah residual risk atau pengendalian yang sudah ada kita gali ternyata turun dari 15 menjadi 8, dari 20 menjadi 9. Nah, ini sudah turun, artinya sudah masuk kepada posisi sedang atau moderat kinerja organisasi terganggu atau sementara. Ini lebih kepada nanti rencana tindak pengendaliannya lebih kepada residual atau preventif, lebih kepada mencegah. Nah, untuk proses resiko atau peta resiko, nah, ini peta resiko saya jelaskan sedikit Bapak Ibu bahwa ada garis merah. Ada garis merah ini adalah garis merah terhadap garis toleransi. Ini Bapak Ibu ya, mulai dari sini turun ke bawah ini. Jadi garis toleransinya cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuman 10 angka atau 10 yang menurut pedoman kami cuman ini yang menjadi garis toleransi terhadap risiko penanganan. Nah, artinya ini sudah tidak bisa artinya ini walaupun tanpa ditinggal dan tanpa ada rencana tindak pengendalian ini masih aman risikonya, masih bisa dikendalikan dan tidak bisa dan tidak mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja. Nah, yang sebelah kiri ini adalah tingkatan impact ataupun dampak. Yang sebelah kanan adalah skala kemungkinan ataupun probabilitas. Nah, kolom 1, low 1 ini yang sangat rendah, posisinya ini low 1 adalah tingkatan 1 pada impact dan tingkatan 1 pada Lichtenhaut. Low 2, tingkatan 2 di impact, tingkatan 1 di Lichtenhaut. Low 3, tingkatan 3 di impact dan tingkatan 1 di Lichtenhaut atau kemungkinan, sampai kepada cara membacanya dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk 5 berarti impact-nya 1 kali 5 kemungkinan atau probabilitasnya 5. Ini height, ini nilainya 25. Nah, ini nilainya 25 yaitu nilainya 25. Kenapa? Karena nilai dampaknya 5, nilai impact-nya juga 5. Jadi dia 25. 16 kita tarik dari sini. 4 dengan 4. 6, 3 dengan 2. Nah, jangan kebalik-balik Bapak Ibu. Jadi ini coba kita Bapak Ibu memperhatikan impact dan Lichtenhaut. Untuk warnanya kembali kepada yang ini Bapak Ibu. Warna hijau sangat rendah dan tidak berpengaruh pada kinerja. Nah, ini tadi hijau, ini hijau 1 dan 2. 1 dan 2. 1 sampai 2 ini cuma ini sangat rendah dan tidak berpengaruh. Untuk warna ungu ini adalah rendah, tidak mengganggu kinerja. Nilai resikonya 3 sampai 5. Jadi nilai resiko 3 sampai 5. Dan nilai resiko 3 sampai 5 dia warna pastinya 3, 4, 5. 4, 3, 4, 5. Nah,
Ini dia perkalian, Leaking Hot dikalikan dengan impact. 1 kali 4, 1 kali 5, 2 kali 2, 4. Nah, ini nilai 4 ini adalah nilai perkalian antara Leaking Hot dan probabilitas. Ini. Jadi, dari sini kita mengalihkan sehingga nilai toleransinya cuman di 2 tingkatan. Nilai toleransi yang kita buat menurut pedoman saya cuma sampai di sini, tingkat rendah. Setelah yang untuk masuk ke tahapan warna orange, nah itu sudah masuk proses ini. Orange ini sudah masuk ke tindak pencegahan. Yang ini, orange ini. Jadi Bapak Ibu sudah bisa baca kan? Ini orange. Kenapa 6? 2 kali 3. 6 juga 2 kali 3. 3 kali 3 ini 9. 4 kali 2, 8. Ini 4 kali 2, 8. Jadi untuk masuk di zona ini cuman 5 nilai risiko. Nilai risiko yang selanjutnya adalah nilai risiko warna biru muda. Itu risk atributnya adalah tinggi, kinerja organisasi terganggu. Jadi poinnya antara 5 sampai 10 sampai 15, maaf. 10 sampai 15. 10 ini berapa ini? 15, 12, 12, 15, 10. Jadi dia warna biru muda ini. Ini dia. Nah, ini dia lebih pada ke proses pencegahan. Yang merah nilainya adalah mulai dari 16 sampai 25. Ini. Inilah yang merah. Nah, yang merah inilah yang sebenarnya ketika merah ini pada posisi yang kedua nantinya, ya wajib untuk di rencana tindak pengendaliannya. Nah, sekarang saya jelaskan. 1.1 ini adalah urutan nilai resiko. Tadi 1.1 ini. 1.1 ini Bapak Ibu ini. 3 dengan 5, dia di posisi 15. 3 Leaking Hot, impact-nya 5. Jadi 3 Leaking Hot-nya, ini 3. Di 3, impact-nya 5. Jadi dia di sini, Bapak Ibu. 1.1. Peta resikonya ada di 11, di 15. Nah, tapi setelah dia resikonya atau sudah ada pengendaliannya, sudah ada pengendalian awalnya, sehingga dia turun. Dia turun di posisi 8, Bapak Ibu. Turun 1 oktav di Leaking Hot dan turun 1 oktav di dampak, sehingga dia turun di resiko, dia turun di posisi 8. Posisi 8 inilah untuk saat ini, 1.2 ini, kenapa 1.2 adalah risiko setelah resudah. Nanti ada lagi 1.3 ketika risiko sudah ditindak lanjuti. Nah, yang kedua, 2.1, kita coba lihat kembali Bapak Ibu, 2.1 posisinya 4 kali 5 di 20. Ini 4 kali 5. 4 Leaking Hot-nya di sini, 5 skala dampaknya ini. Jadi dia di zona merah, atau kata anunya bahwa tinggi sekali, avoid. Nah, setelah ada pengendaliannya, existing control-nya dia turun ke posisi 9. Karena turun, Leaking Hot-nya turun jadi 3, impact-nya turun jadi 3, sehingga 2.2. Karena dia belum masuk dalam garis toleransi risiko, maka kedua risiko tersebut masih wajib dibuatkan rencana mitigasi atau rencana tindak pengendalian, yaitu ini Bapak Ibu. Nah, opsi perlakuannya tadi kan karena dia di ini masih resuda 22, makanya kita membuat deskripsi tindakan mitigasi. Dalam hal ini ada tindakan pengendalian. Pengendalian untuk risiko pertama, pelaksanaan review. Kita review atau revisi perencanaan RPJMD atas target rencana daerah yang menjadi zona integritas bebas wilayah korupsi. Jadi kita menyesuaikan terhadap anggaran. Jadi di review, kita mereview terhadap perencanaan RPJMD ataupun perencanaan restrah perang OPD
inspektorat, sehingga setelah dilakukan mitigasi ini, leaking house-nya dari leaking house-nya awalnya menjadi dari 2, dia tetap leaking house-nya tetap 2. Tapi impact-nya turun Bapak Ibu. Impact-nya sisa 2. Sehingga dia masuk di titik 1.2. 1.3. Dan tadi saya jelaskan, 1.1 adalah risiko awal, 1.2 adalah 1.2 adalah risiko setelah ada pengendalian yang ada, 1.3 adalah risiko setelah pengendalian, rencana tindak pengendalian. Nah, risikonya sudah di 2.2, berarti sudah low dan sudah masuk kepada garis toleransi risiko. Nah, begitu pula juga dengan risiko yang kedua, yaitu melakukan sosialisasi regulasi kriteria perangkat daerah terkait dengan pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi setelah dilakukan rencana tindak pengendalian, resikonya juga turun dari 3 menjadi 2. Dari 3 menjadi 2, dari 3 juga untuk dampaknya menjadi 2. Sehingga kebetulan saja sama-sama 4 dia masuk di zona garis toleransi. Zona garis toleransi ini sudah tidak lagi kita memikirkan terkait dengan rencana tindak pengendalian selanjutnya, karena sudah masuk dalam garis toleransi terhadap risiko yang rendah dan tidak mengganggu kinerja yang ada. Dan perangkat daerah sudah menerima risiko itu. Risiko ini sudah kita terima. Perangkat daerah sudah menerima risiko tersebut. Jadi respon risiko sudah kita jelaskan mulai dari pengukuran pengukuran risiko atas risiko yang sudah ada, dan risiko risiko terhadap setelah rencana tindak pengendalian. Artinya nilai risikonya setelah rencana tindak pengendalian. Nah, setelah dari proses risiko, yang terakhir adalah ada namanya monitoring dan evaluasi. Nah, ini lebih pada rencana aksi penanganan risiko. Nah, kita buatkan resikonya apa? Tadi resikonya potensi anggaran kinerja pencanangan zona integritas bebas korupsi tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, untuk bisa menekan ini, apa rencana aksinya? Yang pertama, rencana aksinya review dan revisi perencanaan RPJMD atau target perencanaan daerah yang menjadi zona integritas wilayah bebas korupsi. Kegiatan-kegiatannya apa? Koordinasi pembuatan tim review, pelaksanaan review dan revisi perencanaan RPJMD, target perangkat daerah, koordinasi terkait dengan hasil review oleh Bapeda. Setelah itu perbaikan rencana kinerja Bupati. Nah, dari rencana kinerja ini, kita melihat dari triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Nah, ini yang hitam ini adalah rencana, yang biru ini adalah pelaksanaan. Ternyata pelaksanaan dan rencana itu sama. Nah, jadi ini mitigasinya bisa memitigasi risiko sampai dengan turunnya ke mitigasi risiko ke paling bawah sampai ke risiko 4, sudah masuk ke dalam garis toleransi. Yang kedua adalah risiko event atau risikonya perangkat daerah yang terpilih atau diajukan dalam pencanangan tidak sesuai dengan kriteria berdasarkan aturan yang berlaku. Mitigasi atau rencana pengendaliannya adalah melakukan sosialisasi regulasi kriteria perangkat daerah terkait dengan pencanangan zona integritas berbasis risiko, bebas korupsi (BBK). Jadi kegiatannya apa? Koordinasi dan pembentukan tim sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi. Jadi peraturan yang sudah ada kita sosialisasikan kembali kepada tim, bahkan kepada perangkat daerah. Inilah yang menjadi monitoring dan evaluasi terkait dengan rencana tindak pengendalian atau mitigasi risikonya sampai kepada PAC, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya setelah ini mungkin
apa ya? Saya telah menjelaskan 5 instrumen terhadap proses manajemen risiko. Setelah itu ada di dalam kriteria manajemen risiko, kriteria indeks manajemen risiko adalah manajemen risiko kemitraan. Jadi artinya bukan manajemen risiko kemitraan, risiko kemitraan. Nah, ada namanya risiko kemitraan. Dalam suatu pencapaian tujuan tidak mungkin Pak Bupati ataupun kepala dinas Bapak Ibu bisa menanggung sendiri terhadap pencapaiannya. Pasti butuh yang namanya sinkronisasi atau sinergitas terhadap unit-unit yang lain dalam membantu mencapai suatu tujuan organisasi, sasaran strategi atau target yang telah atau yang ingin dicapai. Makanya perlulah dibuatkan resiko kemitraan atau hubungan risiko terhadap hubungan kerja antar unit kerja yang lainnya yang masih dalam satu lingkup organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi unit kerjanya ini bisa risiko antar unit kerja A, bidang B, bidang C, bidang D. Jadi artinya apa? Dalam ini bundaran ini adalah perangkat daerah, unit A ini adalah bidang, antar bidang saja itu sudah bisa menjadi risiko kemitraan atau risiko eksternal yang perlu kita jabarkan di dalam risk register risiko. Nah, setelah itu dari luar perangkat daerah ada lagi namanya ada skop perangkat daerah, pemerintah daerah. Skopnya di luarnya ada masyarakat, ada pengusaha, dan ada kabupaten lainnya, pemerintah daerah lainnya. Itulah yang perlu kita buatkan juga risiko kemitraan yang perlu kita olah bersama antara pemilik risiko dengan kemitraan kita atau mitra sinergi kita dalam pencapaian suatu sasaran strategi yang akan kita capai atau target yang akan kita capai. Ini salah satu form identifikasi risiko terhadap sasaran Pemda, sama dengan yang tadi yang saya jelaskan dari awal. Ini terkait dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Indikatornya, ya ini indikator bisa juga kita tambahkan indikator usia harapan hidup, resikonya penerapan perilaku hidup sehat PHBS rendah. Pemilik resikonya wali kota. Kenapa? Ada yang bisa menjawab, kenapa pemilik resikonya wali kota? Kenapa bukan dinas kesehatan? Kenapa bukan PUPR? Kenapa bukan sekretariat daerah? Kira-kira ada yang bisa menjawab, kenapa harus wali kota? Bapak Ibu. Pemilik risiko wali kota tergantung dari jenis identifikasi risiko. Ketika jenis identifikasi risiko ada di sini, ini kuncinya Bapak Ibu, sasaran strategi Pemda. Ketika sasaran strategi Pemda menyebutkan sasaran strategi Pemda, berarti dia adalah pemilik risikonya wali kota ataupun bupati. Ketika sasaran strateginya adalah perangkat daerah, sasaran strategi perangkat daerah, pemiliknya adalah kepala dinas ataupun kepala perangkat daerah. Ketika tujuannya adalah operasional, pemilik resikonya adalah Kasubag atau eselon 4. Itu kuncinya. Ya, ketika mau menyusun atau mereview, silakan lihat tujuannya. Kalau dia strategi Pemda, kepala daerah. Ketika strategi perangkat daerah, kepala dinas. Ketika operasional, itu eselon 3 ataupun eselon 4. Penyebabnya, pengetahuan kesadaran masyarakat tentang kesehatan rendah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, belum tersedianya sanitasi total berbasis masyarakat. Ini sumber penyebabnya internal. Karena internalnya ya di dalam skop masyarakat pemerintah daerah. Bukan dari bukan dari pemerintah daerah tetangga atau kabupaten lain. Untuk ini C ataupun uncontrollable, ya C-nya bisa Pak Wali Kota bisa mengintervensi
atau bisa membuat kebijakan yang bisa mengontrol penyebab ini. Dampaknya, ya dampak angka kejadian penyakit tidak menular tinggi, angka kejadian penyakit menular tinggi, angka substantif tinggi. Pihak yang terkena dampak, ya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PUPR, Dinas Perkim, DP3 AKB, Rumah Sakit, Dinas Sosial, Bapedalitbang, dan BLH. Inilah suatu konsep terhadap identifikasi risiko pada sasaran strategi Pemda. Untuk identifikasi risiko sasaran strategi OPD, jadi saya coba menjabarkan sasaran strategi OPD, yaitu tujuannya meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kesehatan ibu, bayi, anak, dan reproduksi. Indikatornya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kali hidup. Yang kedua, angka kematian bayi atau AKB per 1.000 kali kelahiran ibu. Resikonya bisa kompetensi bidang yang rendah, bisa pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko kehamilan masih rendah, sarana pendukung ANC kurang memadai. Kode risikonya ya tergantung dari kebijakan dari pengelola kebijakan regulasi terhadap pengelolaan risiko. Yang kedua adalah pemiliknya kepala dinas. Ya, tadi lagi saya bilang, kata kunci ketika dia risiko sasaran strategi OPD, pemiliknya adalah kepala dinas. Penyebabnya, jadi ada penyebab internal dan ada penyebab eksternal. Tidak ada pelatihan APD, APN di bidang. Penyebab sumbernya adalah internal. Ya, ini kontrol, bisa dikontrol. Nah, yang kedua, keterlibatan lintas program, lintas sektor, Posyandu, RT RW, lurah, kecamatan, OPD terkait masih rendah. Nah, artinya ketika rendah itu ada dua sumbernya. Yang pertama sumber utamanya adalah eksternal dan internal. Alat pendukung NC tidak dikalibrasi, regen atau alat pendukung NC kurang, tenaga laboratorium di puskesmas kurang. Pertanyaan saya sumbernya, untuk keterlibatan lintas sektor Posyandu, RT RW, lurah, kecamatan, OPD terkait rendah, kenapa bisa disebut sebagai eksternal? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Kenapa bisa disebut sebagai eksternal? Kenapa bukan internal? Ada yang bisa? Oke, saya akan menjelaskan bahwa kenapa dia internal, karena Bapak Ibu ya, eksternal dia karena di luar dari lingkup Dinas Kesehatan, ya Bapak Ibu ya. Jadi semua penyebab yang di Dinas Kesehatan dianggap eksternal selagi dia masuk di sasaran strategi perangkat daerah atau kepala daerah. Kepala dinas. Ya. Yang eksternalnya di sini satu, RT RW eksternal dari Dinas Kesehatan. Lurah, kecamatan itu eksternal dari Dinas Kesehatan. Yang dari internalnya cuma satu, Posyandu. Itu dari internalnya. Oke? Ibu. Dampaknya, kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM kesehatan, angka kematian ibu dan anak meningkat, dan kualitas pelayanan ANC tidak sesuai dengan SPM kesehatan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Saya mau menjelaskan sedikit. Ini UC apa ya, Bapak Ibu? UC ini kan uncontrollable. Uncontrollable ini tidak bisa dikontrol kepala dinas. Karena dia artinya apa? Bahwa penyebab ini tidak bisa dikontrol oleh kepala dinas karena di sektor dari luar. Contoh, ada dari Posyandu, ada dari RT RW, ada lurah, kecamatan. Ini kepala dinas tidak bisa intervensi eksternalnya, tidak bisa intervensi lurah, tidak bisa.
cuma bisa mengkontrol melalui arah koordinasi. Nah, nanti rencana pengendaliannya koordinasi. Nah, ini contoh terkait dengan resiko strategi OPD. Masih ada satu lagi Bapak Ibu, strategi operasional. Nah, operasional tadi saya jelaskan bahwa risiko strategi operasional ini adalah bersumber dari kegiatan atau program. Ini risiko kegiatannya adalah klaim jam persal. Ini saya jelaskan kembali bahwa untuk mengungkap suatu risiko kita bisa membuat satu kolom lagi Bapak Ibu. Kolomnya adalah kolom tahapan. Kolom tahapan ini. Jadi kita membuat kolom tahapan, mulai dari proses pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi. Bisa saja kita mulai dari perencanaan anggaran. Untuk tahapan ini ada tahapan pertanggungjawaban. Risiko daripada pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban tidak tepat waktu. Risiko adalah kepala bidang. Ya, karena kita sepakat operasional itu kegiatan dan program diampu oleh kepala bidang. Tergantung lagi pada saat proses perencanaan, perjanjian kinerja. Jadi Bapak Ibu menyusun list register dilihat saja dari masing-masing eselon di perangkat daerah. Penyebabnya berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit. Sumber adalah eksternal. Jadi sumbernya eksternal, tidak bisa dikontrol. Dampaknya adalah tidak dapat segera direalisasi. Pihak yang terkena dampak adalah rumah sakit. Ini nanti saya menjelaskan sebabnya. Kedua adalah tahapan pengaduan. Pengadministrasi resikonya pengadministrasi tidak tepat waktu. Pada tahapan laporan realisasi keuangan triwulan kesulitan pengumpulan administrasi syarat pencairan yaitu lengkapan klaim berupa dokumentasi. Pada tahapan evaluasi risikonya adalah kegagalan mengidentifikasi permasalahan. Penyebabnya rumah sakit menyampaikan klaim tidak lengkap. Evaluasi dilaksanakan terbatas pada output jumlah miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani jam persal. Ini semua eksternal. Nah, kenapa harus eksternal? Nah, ini kegiatannya adalah kepala bidang. Karena penyebabnya adalah dari kemitraan. Eksternalnya ini adalah eksternal rumah sakit. Bapak Ibu ya, rumah sakit. Jadi saya jelaskan kembali, eksternal dari bidang adalah di luar dari bidangnya. Walaupun sama-sama dalam lingkup dinas kesehatan. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk memberikan sumbernya eksternal, sumber penyebabnya itu eksternal, kita lihat saja sumbernya dari mana. Kalau dia sumbernya penyebabnya di luar dari bidang, semua pasti eksternal. Dan rata-rata eksternal itu uncontrollable. Sangat jarang dilakukan kontrol. Saya kasih contoh. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit. Ini tidak bisa dikontrol sama kepala bidang. Seandainya bisa dikontrol, pasti kepala bidang yang turun tangan di rumah sakit. Tapi kan ada penanggung jawabnya di rumah sakit terkait dengan klaim jam persal. Yang bisa dikontrol adalah ini evaluasi, karena yang melaksanakan evaluasi nantinya adalah dari bidang itu sendiri, dari rumah sakit, dari dinas kesehatan. Itu bisa dikontrol, yang lain tidak bisa dikontrol. Dampak-dampaknya ya dana triwulan berikutnya tidak disalurkan oleh Kemenkeu, ya berdampak sama rumah sakit, klaim tidak bisa dibayarkan. Anggaran jam persal tidak terserap 100%. Nah, itu untuk dampak yang evaluasi. Jadi pihak yang terdampak kena dampak adalah dinas kesehatan. Jadi inilah 3 contoh POP identifikasi risiko, mulai dari risiko sasaran strategi pemerintah daerah, sasaran strategi perangkat daerah, dan sasaran
saran risiko operasional ataupun kegiatan. Nah, jadi penilaian risiko tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa melakukan analisis dampak kemungkinan, peta risiko, memvalidasi risiko, daftar risiko prioritas yang berdasarkan dengan garis toleransi risiko. Kita mengevaluasi yang mana-mana risiko yang perlu kita jadikan prioritas wajib dan nilai risikonya tinggi. Nah, sambil itu kita menyusun RTP-nya. Bagaimana menyusun RTP yang bisa menurunkan risiko yang telah kita susun. Jadi langkah-langkah dalam menyusun risiko. Jadi RTP itu lebih pada ke pengumpulan data berupa peraturan undang-undangan, kebijakan, pengendalian, dan SOP. Nah, ini kita bisa, ini RTP ini bisa dibikin, ini bahkan ketika RTP terhadap SOP ataupun peraturan perundang-undangan ini sudah tidak berlaku dan perlu penyempurnaan. Jadi kita bikinkan penyempurnaan infrastruktur terhadap RTP yang baru untuk dilakukan uji coba selanjutnya. Informasi dan komunikasi di tahap pengelolaan risiko yang tadi itu bisa kita, setelah kita melihat dari nilai kelemahannya, kita lihat risikonya, nilai kegiatannya, penilaiannya, ini perlu kita informasikan, dikomunikasikan kepada eksternal dan internal. Nah, yang pertama adalah dibuatkan edaran pimpinan terkait dengan rencana tindak pengendalian bahwa ada kebijakan seperti ini. Ini perlu kita sosialisasikan, perlu dibuatkan edaran supaya setelah dikomunikasikan terhadap rencana tindak pengendalian ini, resiko ini bisa ditekankan untuk kejadian di tahun yang akan datang. Sehingga resiko yang saat ini kita mungkin nilainya 15, tahun depan bisa saja tidak sampai di 15 lagi, turun menjadi ya bisa saja 9 atau nilai resikonya sampai kepada nilai resiko 6 karena sudah efektif pelaksanaan rencana tindak pengendaliannya. Ini informasinya. Pengkomunikasinya ya bisa melalui pelaksana kegiatan, bisa kepala daerah, kepala perangkat daerah, ini untuk realisasinya. Jadi realisasi ya pengkomunikasi berdasarkan realisasi tergantung dari masing-masing RTP-nya. Kalau dia tingkat sasaran Pemda yang keluarkan komunikasinya adalah bupati. Kalau dia di sasaran strategi perangkat daerah yang keluarkan adalah kepala dinas. Kalau dia di operasional ya bisa saja di tingkat bidang. Jadi ini salah satu contoh terkait dengan pengkomunikasian pengendalian ataupun RTP. Ini tadi pengendaliannya adalah evaluasi atas implementasi SOP, ya bentuk medianya rapat atau surat, siapa yang melaksanakan informasi, penyedia informasi, siapa yang menerima informasi, kapan waktunya. Sama tadi yang saya bikinkan tadi di awal, bikinkan random acara. Tapi ini lebih fokus bagaimana medianya. Media RTP-nya dalam bentuk SOP ataupun peraturan yang sudah tidak berlaku atau ingin direvisi. Nah, ini pemantauan ya kita lakukan monitoring terkait dengan pelaksanaannya rencana tindak pengendalian. Apakah RTP ini berjalan sesuai dengan realisasi, sesuai dengan target. Sama tadi yang dijelaskan warna hijau dengan biru. Ternyata setelah dimonitoring, ternyata apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemantauannya ini, nah ini pemantauan pencatatan terhadap keterjadian risiko. Jadi ada juga pada saat pemantauan kita akan mencatat, pemilik risiko itu mencatat risiko 1, apakah tanggal terjadinya kapan, sesuai tidak dengan penyebabnya, sesuai tidak dengan dampaknya. Pencatatan kejadian risiko ini sangat dibutuhkan untuk data histori ketika Bapak Ibu akan melakukan pengidentifikasi risiko pada tahun yang akan datang. Otomatis kita melihat identifikasi risiko yang tahun akan datang, melihat dari keterjadian risiko tahun sebelumnya.
Makanya perlu ada pencatatan kejadian risiko event. Apakah risiko ini terjadi atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan pengukuran atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan tingkat risiko atau tidak? Jangan sampai kita menilai tidak sesuai dengan penilaian terhadap kejadian yang sebenarnya. Ada kesalahan penilaian terhadap leak and hot dengan probabilitasnya. Nah, ini terkait dengan pelaporan, ya bisa untuk pelaporannya bisa bentuknya secara berkala atau dalam 1 tahun. Jadi konsepnya pelaporan risiko bisa kita buat secara tershading mulai dari sasaran strategi Pemda, sasaran strategi perangkat daerah, dan sasaran strategi operasional OPD. Jadi inspektorat yang masuk di misi berapa, sasaran strategi berapa, itu yang kita buatkan risk registernya, bikinkan risk registernya Pak Inspektur, bikinkan risk registernya Pak Irban, bikinkan risk registernya Kasuba, baru kita laporkan sesuai dengan konsep ini dan sesuai dengan dokumen rencana tindak pengendalian ini. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembali kepada Bapak Ibu jika ada yang berkenan untuk kita diskusikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Azizah. Iya, Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Mirhat Tawakal. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut, silakan untuk menuliskan di kolom chat ataupun raise hand untuk berdiskusi dengan beliau. Silakan Bapak Ibu sekalian. Iya Pak, nanti materinya akan kami share setelah materi dari Pak Mirhat kali ini selesai. Nanti akan kami share di grup. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin ada yang didiskusikan dengan Pak Mirhat mengenai dengan materi tadi, yaitu proses dan teknik manajemen risiko register. Dan nanti kami share juga record materi yang dibawakan oleh Pak Mirhat ini. Mungkin jika ada Bapak Ibu yang belum sempat atau hanya mengikuti tidak sampai di akhir, nanti bisa disaksikan kembali karena nanti akan kami share record videonya. Ya baik. Baik Pak Mirhat, mungkin jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang lain, sepertinya Bapak Ibu peserta yang bergabung hari ini sudah begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mirhat, ataupun mungkin nanti jika ada yang ditanya, atau mungkin nanti jika masih ada yang ingin dipahami kembali, nanti bisa menyaksikan kembali rekaman video atau record materi yang dibawakan oleh Pak Mirhat. Mungkin Pak ada yang ingin disampaikan Pak untuk materi ini Pak terakhir. Oke, Bu Asisah. Baik Bapak Ibu, materi manajemen risiko ini memang agak membingungkan tapi asik, dan dimanapun Bapak Ibu mau
penjenjangan, kalau profesinya auditor pasti akan masuk satu mata kuliah terkait dengan manajemen risiko. Itu yang saya juga buktikan teman saya selalu diskusi pada saat penjenjangan pertama ada, penjenjangan muda ada, penjenjangan madya pun ada. Tapi saya tidak tahu untuk penjenjangan utama. Tapi 3 penjenjangan ini semua ada satu materi terkait dengan manajemen risiko. Yang kedua adalah bahwa sekarang zamannya zaman selektif dalam proses pengawasan. Tidak semua lagi kita akan melaksanakan pengawasan. Berapa sih kemampuan Bapak, Ibu? Kemampuan waktu, kemampuan anggaran, dan kemampuan SDM dalam menjangkau jumlah jenis pengawasan ataupun jumlah jenis objek atau tempat atau auditan dalam 1 tahun. Kalau bukan dari sekarang kita belajar terkait dengan manajemen risiko, terkait dengan PKPT berbasis risiko dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, kita akan ketinggalan tahapan dalam proses pengawasan. Makanya waktunya saat ini ya kita belajar terkait dengan pemahaman manajemen risiko. Manajemen risiko ini bisa kita pahami kalau kita sudah tahu core bisnis ataupun peta proses bisnisnya suatu sasaran strategi ataupun perangkat daerah. Itu saja Bapak Ibu. Masukkanlah diri Bapak Ibu sebagai PPK untuk bagaimana mengetahui apa sebenarnya risiko yang ada di dalam situ untuk membantu perangkat daerah dalam menyusun risk registernya. Terima kasih Bu Asisa. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Saya sampaikan sama teman-teman, semangat Ki. Nanti saya kirim saya share terkait dengan kertas kerja dan materinya. Terima kasih Bu. Iya Pak, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Mirhat. Semoga apa yang disampaikan Pak Mirhat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian semua yang ada bergabung di webinar ini, khususnya dalam menerapkan di pekerjaan sehari-harinya. Sudah disampaikan banyak poin-poin penting oleh Pak Mirhat tadi mengenai dengan proses dan teknik manajemen risiko, risk register. Nanti materi dan kertas kerjanya akan kami share ya Bapak Ibu sekalian, sudah di-share oleh Pak Mirhat. Sekali lagi terima kasih Pak Mirhat, sampai jumpa di materi selanjutnya nanti. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, nanti akan kami share record video dan materinya. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin live Bu ya. Iya Pak, ya Pak.